kita selalu sehat dan profit ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang profesional trader, dengan Bapak Kuswara, atau biasa aku panggilnya Kang Kus. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, karena setiap pembahasan saham di sini sifatnya hanya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan sama kerugian tuh jadi tanggung jawab pelaku pasar modal. Kang Kus ini merupakan profesional trader dan mentor BBK Smart Trader dengan Trade for Living. Beliau merupakan lulusan Akademi Pariwisata. Pengalaman kerja Pak Kuswara ini adalah saat ini sebagai CFO di perusahaan farmasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar beberapa tools teknikal yang memang sering dipakai oleh Pak Kuswara ini, yang menurut aku banyak sekali yang jalan atau banyak sekali yang jitu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung belajar ya. Hari ini mungkin kita banyak sekali mungkin selain belajar pivot, bentar Kangkus bisa juga tambahin untuk yang lainnya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kang Kuswara, silahkan. Halo, selamat siang semuanya, salam kenal ya. Untuk teman-teman, ada beberapa teman-teman yang sudah cukup aku kenal juga. Kita berkenalan lagi, baru lagi. Untuk tema hari ini kita mempelajari pivot. Mungkin ada trader biasa menggunakan Fibonacci, biasa mendengar Fibonacci, biasa mendengar Camarilla, atau baru dengar Camarilla atau Woody ya. Cuman untuk bahasan kali ini pivot biasanya sering banget didengar, cuman cara pengambilannya teman-teman mungkin masih bingung cara bacanya seperti apa dan bagaimana untuk tema malam ini. Jadi nanti kita perbandingkan antara poin pivot dengan Fibonacci. Jadi dua-duanya bagus, cuman ini lagi masalah persepsi ya. Mungkin ada tambahan yang tadi cerita, aku tambahin bonus fraktal, atau mungkin masih ada waktu lain lagi akan aku jelaskan lagi ke lain. Aku izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Cuman sedikit aja share screen-nya, nggak banyak. Sebentar ya. Oke, di sini apakah jelas semua ya teman-teman ya? Lagi loading kelihatannya. Oke, lagi loading, nggak apa-apa. Nah, udah muncul. Oke, clear ya? Ya, clear. Oke, simple analysis with pivot point ya. Jadi di sini ada simple analysis, pivot point, Fibonacci, sama William fractal. Ini tiga-tiga ini kalau dikombinasi ya lumayan cukup untuk trading for living gitu ya. Dapat kalau misalnya sesuai dengan analisanya kita setidaknya 5-10% sih harusnya bisa didapat dalam satu hari. Tinggal kita atur tingkat disiplinnya kita sama trading plan-nya seperti apa. Semua itu mempunyai plan ya. Kita berbisnis maka karena di saham ya ataupun di mana-mana ini adalah kita berbisnis. Kita ini berbicara dengan angka ya, dengan matriks. Jadi aku bilangnya bisnis saham, dagang saham. Ini semua dalam analisa teknikal untuk trading ya, saham, forex atau kripto, Fibonacci, pivot point adalah alat yang digunakan untuk identifikasi level support and resist ya, baik itu jangka pendek, jangka panjang. Namun keduanya memiliki pendekatan perhitungan penggunaan yang berbeda. Jadi bisa dibilang sama ya support and resistnya, cuman perhitungan dan penggunaannya sedikit berbeda, nggak banyak sekali. Nah ini juga nanti ini kan ada rumusnya satu ya. Sebentar. Nah di sini ini jelas semua nggak nih atau kecil? Semoga sih jelas semua ya. Lumayan jelas besar ya. Oke. Jadi di sini pertama orang biasa mendengar dengan nama Fibonacci ya. Perbedaan utama Fibo dengan pivot ya, definisinya berdasarkan rasio. Biasanya golden ratio-nya itu ada 0,2, 3 atau biasanya 23%, dipanggilnya 36, 50, 61, 78 dan 100. Kalau dia nge-break dari 100, biasanya golden ratio-nya itu ada di 161 ya. Nah, alat ini ya, alat si Fibo ini bersifatnya subjektif, Ci. Jadi subjektif ini maksudnya gimana? Subjektif gini. Kayak titik tertingginya di level 100 deh. Enggak, kayaknya level tinggi yang tertingginya itu di 112. Nah, itu setiap orang memiliki perpandangan yang berbeda. Nggak ada pakemnya gitu, Ci. Untuk Fibo. Karena setiap orang kalau kita ngerasain
pasti bilang itu salah tarik Fibonya, itu salah tarik Iya, Fibonya, benar atau enggak ya kan? benar. Nah, ini makanya di sini sifatnya subjektif Subjektif. ya. Sedangkan kalau pivot merujuk pada level harga yang dihitung berdasarkan harga tertinggi high and low ya, dan penutupan close periode sebelumnya, biasanya harian, mingguan, bulanan. Biasanya kalau aku ini ngelihatnya pakainya 3 sampai 4 minggu terakhir, artinya 3 sampai 1 bulan, high low-nya di berapa, dan ini kelihatan gitu, pivotnya dia di berapa, resistnya di berapa, low-nya di berapa, makanya sifatnya jadi objek. Oh, emang resistnya di sini 1 bulan terakhir atau 3 minggu terakhir. Oh, low-nya di sini, makanya disebut namanya point pivot. Sampai sini mungkin untuk teman-teman paham ya. Nah, tapi nanti aku akan bagikan ini ke cerita, bisa dipelajari. Ini sebenarnya teorinya banyak, aku ambil dasar-dasarnya aja ya, nggak terlalu ini. Berikut berupa perbedaan antara Fibo dan pivot. Perhitungannya menggunakan Fibo ratio. Kita semua mendengar FR, Fibo retracement atau Fibo ratio ya. Misalnya bergerak dari 100 ke 200, level retracement-nya 38 ya, 200. Lalu biasanya kalau ngebreak dari 100 seperti yang tadi saya katakan ke 161. Biasanya kan begitu. Memang ini jangka panjang gitu. Untuk Fibo ini bagus gitu. Level ekstensinya bisa 161, 261, 361, bahkan bisa sampai 4.61 gitu ya. Ini dari Fibonacci. Sedangkan kalau pivot point menggunakan rumus standar. Jadi pivot ini tetap pakemnya di high low-nya, di 1 bulannya berapa, di 3 bulannya berapa, di 6 bulannya berapa. Kalau dia ini bergeser ngikutin volatilitas dari 3 minggu, 1 bulan gitu. Kalau Fibo ini kan kadang-kadang habis ini di-delete ya, dihapus lagi, dihitung ulang lagi gitu, Ci. Iya, bener kan? Bener. Tapi kalau pivot ini baik secara metrik udah desain udah ada gitu. Nah, ini tinggal kita udah tahu namanya resist 1, resist 2, support 1, resist 2. Nanti kita praktis langsung aja, enak. Apalagi saya juga menggunakan Stockbit. Boleh pakai Stockbit, boleh pakai sekuritas lain yang punya TradingView ya, gitu ya. Sebenarnya ini ada lagi turunan namanya dari pivot. Ada namanya Woody atau Camarilla, ada juga Demark. Nah, kalau ini biasanya dihitungnya by close, Ci. High low-nya itu by close. Kalau pivot ini biasanya ada sumbu, ada antena, ada wick, itu masih bisa dihitung gitu. Jadi ada wick-nya, shadow, terusnya close-nya berapa, low-nya berapa, ininya berapa, itu tetap dihitung. Itu pivot. Makanya bobotnya kayaknya agak ini. Tapi kalau pengen pembobotannya lebih berat, yaitu di Woody gitu. Jadi kadang-kadang Woody, resistnya kan misalnya di 320, tapi di pivotnya ada di 322. Biasanya dia suka agak sedikit naik ke 326, 330. Kita suka lebihin gitu, Ci. Oke. Next, selanjutnya nih Fibo dan pivot ya, keunggulan sama kelemahannya. Jadi setiap masing-masing ini namanya analisa itu mempunyai keunggulan, mempunyai kelemahan. Makanya kita perbandingan. Fibonacci keunggulannya fleksibel. Ya, memang karena dia subjek gitu ya. Dia fleksibel untuk berbagai time frame, dia bisa membantu memahami psikologi pasar berdasarkan rasio alami ya. Dan efektif dalam tren yang jelas ya. Kalau trennya jelas, kalau sideways ada agak sulit nih. Benar. Ya. Subjek bergantung pemilihan high low-nya nih ya. Jadi tidak selalu akurat di pasar sideways atau membutuhkan pengalaman, benar-benar jam terbangnya harus mumpuni lah kalau menggunakan Fibo. Lalu untuk pivot ini biasanya untuk trader pemula lebih mudah gitu, Ci. Ngambil untuk profit taking, langsung buy lagi, profit taking. Biasanya tektok ini lebih ini, Ci. Keunggulannya karena kenapa? Sifatnya objektif, mudah dihitung, dan relevan untuk trading jangka pendek. Jadi trading jangka pendek ini ada namanya time cycle, Ci. Jangka pendek itu 3 sampai 6 minggu sebenarnya itu masih masuk siklus jangka pendek. Karena kalau 6 minggu sampai 9 bulan itu jangka menengah. Orang-orang kadang-kadang identifikasinya itu masih suka salah. Wah, 2 minggu mah kelamaan, Kus. Udah, cocoknya menggunakan pivot, nggak bisa pakai Fibo gitu. Tapi kalau yang agak ini kayaknya bisa nih levelnya katakan ABC saham
bisa naik ke Fibo 161, ya kita estimasinya langsung jangka menengah. Kalau nge-break level 100, artinya kita harus sabar di time frame 1,5 bulan sampai 3 bulan. Cuman kadang-kadang kan kita ngeliat running trade kanan kiri, yang kiri arah kok punya saham gue belum. Oh iya. Gitu kan? Iya benar. Kayaknya kalau gue jual habis ini malah naik yang habis gue jual. Itu sering banget gitu kejadian di pasar. Makanya penggunakan metode ini yang paling penting menggunakan pivot atau Fibo. Bahkan kalau fund manager atau manajer investasi lebih sering menggunakan pivot untuk menggunakan entry levelnya gitu Ci. Oke. Nggak sedikit nih. Makanya ada dibilangnya Fed pivot ya. Iya. Salah satunya. Iya. Ini banyak fund manager menggunakan pivot gitu karena pivot itu dihitung dari rata-ratanya. Oke, yang terakhir ini adalah William Fractal. Bisa dibilang teori baru atau teori lama. Ini adalah dari chaos theory. Teman-teman bisa lihat atau di mana namanya chaos theory. Bill William indikator ya. Dia tahun 95 ada. Nah, aku selalu sharing itu di jam break session itu break fractal. Bingung kan bacanya gimana? Nah, di bawahnya tuh suka aku ini. Fraktal itu terdiri dari 3 atau 5 candle. Nanti kita praktek sambil belajar. 3-5 candle. Ini dia break yang high atau break yang low. Kalau misalnya sell, artinya dia break dari 3 atau 5 candle sebelumnya, artinya perintahnya sell. Ini memang untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang gitu ya. Memang poin pivot ini kan temennya pas fraktal gitu ya, William Fractal. Nah kalau break fraktal high, artinya ada dorongan ini bisa beli gitu, apalagi bergerak di atas pivot atau di atas support. Ini akan cukup sangat membantu ya. Oke, dari sini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Atau kita lanjut ke yang lain nih? Langsung. Kayaknya boleh lanjut dulu deh. Mungkin ini lebih pertanyaan, lebih ke sahamnya, nanti belakangan baru kita akan bahas. Oke, kalau kayak gitu aku share screen ke monitor 2. Mungkin aku agak sedikit melihat kiri ya. Karena 2 layar. Oke, di sini teman-teman ada yang punya pakai TradingView, teman-teman di sini ada namanya indikator ya. Iya. Teman-teman bisa langsung klik di sini cari namanya pivot. Pivotnya pivot biasa aja, nggak usah yang ini ya, standar pivot ya, pivot standar yang ada di sini. Pivot standar. Kalau yang di apa namanya stock bid ya, di sini juga bisa ambil pivot aja, langsung keluar kok. Pivot. Nah ini pivot ya, standar. Oke. Tampilannya dia akan berupa seperti ini nih Ci. Tampilan dasarnya kalau di stock bid ya. Iya. Bentar aku matikan dulu biar nggak terlalu banyak indikasi. Iya. Oke ya, tampilannya standar gini. Teman-teman bingung nih, ini cara bacanya gimana nih? Apakah perlu disetting apa enggak? Misalnya kita ambil yang lagi ini Goto lah ya. Iya, disclaimer ini bukan ini, cuman kita belajar memasang indikator ya di sini. Jadi aku pasang di sini yang terendah Ci. Terendahnya ini masuk ke input. Pertama nih ke setting atau di sini diklik 2 kali ya. Jadi 1 atau 2 nih. 1 atau 2. Sebelumnya aku matikan historicalnya. Udah ngebentuk nih Ci. Jadi tinggal 1 nih antara pivotnya ya. Karena kan kita ingin mencari yang kedepannya seperti apa. Lalu yang dari tradisional ini juga ada bentuknya, ada Fibonacci, ada Woody, ada klasik. Aku pakainya yang klasik. Pakai yang klasik. Lalu aku pindahkan di sini stylenya, aku ganti biar warnanya jelas. Di sini kan nggak jelas. Aku ganti warna hitam. Hitam, tingkat ketebalannya aku ganti 3. Lalu yang supportnya aku ganti warna biru kalau yang di stock bid nih. Aku ganti warna biru. Tingkat ketebalannya 2, lalu yang R1, R2 nya aku ganti merah. S3 sama R3 nya ini aku matikan. Karena yang pengen kita kalau kecapai ya bagus. Caranya seperti itu ya. Sampai sini ada masih ingin tanyakan nggak nih? Atau lanjut lagi? Lanjut sih, so far oke sih.
Nah, tadi kan kita baru pivot ya. Sebentar di sini juga aku pakai pivot, aku rubah juga yang di trading view. Jadi misalnya ini auto ya sahamnya ya. Oke, kalau yang di trading view lain, nah di sini aku ganti tetap ya dijadiin 2 atau 1, 2 atau 1 sama aja. Nah, kalau bedanya yang trading view aku pasang ini di kanan. Kalau tadi kan nggak bisa dirubah angkanya nih. Aku pasang di kanan, pivotnya tetap aku warna biru. Apa hitam. Oke. Lalu Supportnya S1-nya biru. ini aku ganti warna biru. Tapi teman-teman kadang-kadang suka ada yang warna pink, ya, silahkan ya. Itu suka-suka ya. Oke. Misalnya hijau ya. Misalnya nah S3-nya aku di sini ini bisa kita matikan, bisa kita hidupkan, bisa sesuai kebutuhannya kita nih kalau yang di trading view. Oke. Nah, ini stylenya nggak usah dirubah, hanya tampilan ada di sininya aja ya. Pivot 1, 2, style tradisional aku pindah ke klasik gitu ya. Oke, pindah Nah, klasik. ini di sini nggak bisa di pertebalnya ya, time frame-nya ya. Oh, ini Kayak beda ya. Kalau Stockbit bisa, kalau yang di trading view enggak gitu ya. Jadi cara bacanya gimana? Kalau pivot ini kan dihitungnya ada high and low. Kita bingung nih high and low-nya nih menggunakan yang mana nih, Ci? Makanya aku tambah 1 alat bantu namanya William Fractal, Ci. Oke. Ini fraktal aja tulisnya, fraktal. Kemarin juga sempat disinggung sama siapa? Rio ya. Iya. Nah, ini ada di Stockbit namanya William Fractal. Tampilannya seperti ini, Ci. Nah, ini udah cukup ngebantu, Ci. Jadi di sini high, di sini high, di sini high. Nah, low-nya ini ada di mana yang? Ini nih yang terdekat nih. Nah, ini si Goto ini kemarin mencoba break fraktal, cuman masih gagal. Tapi masih di atas pivot. Kalau di sini dia gagal, biasanya dia akan menembus lagi level resist, support. Iya. Nah, supportnya ini udah ada angkanya nih di sini nih, tuh. Di kanan bawah. Oh, lihat aja angka-angkanya. Sama juga misalnya di Stockbit, ya misalnya kayak contoh ya, ini aku belum ada William Fractalnya, aku tambah William Fractal dulu deh. Ya, Fractal. Cuman di sini fraktal yang bagus pakainya yang Igor ya. Oh ya, Igor. Karena kalau pakai fraktal William, tampilannya terlalu gede, Ci, tuh ininya. Jadi aku yang agak simple, kecil tapi mengena gitu. Aku pakai yang Igor, aku pakai yang kecil aja, tinggal warnanya aja aku ganti ya. Misalnya warnanya terlalu ini aku ganti warna hijau atau warna hitam ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Jadi si auto, misalnya kita analisa auto, dia bertahan di pivot, fraktalnya belum ngebentuk, yang terendah di sini. Paling kalau kita melihat ini tunggu 3-5 hari, karena kenapa? Fraktal ini kan susunan dari 3 atau 5 candle sih. Ini kita hitung nih 1 ya, fraktal sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini break fraktal ya. Nah, ini namanya fraktal. Mungkin agak ini di saham aman lah. Ini aku matikan dulu volumenya. Nah, ini fraktal nih. Ini fraktal high, low-nya belum ada. Nah, artinya kalau misalnya yang lagi belum punya atau punya, areanya di sini nih. Kita misalnya ingin mencoba beli nih, Ci. Ini namanya range area, Ci. Range area sambil kita lihat 1, 2, 3. Artinya kan udah jadi 3 candle nih. Iya. Ya kan, kalau 3. Kita lihat 2-3 hari lagi dari sini mantul nggak? Kalau dari 2-3 hari di sini mantul, kita beli, Ci. Kita beli. Nah, sambil kita pantau di sini nih, apakah dia break fraktal nggak? Kalau dia break fraktal, the next levelnya berarti di sini. Ini tinggal tutupannya, apakah dia tutup di atas resist atau tidak. Kalau dia tutup di atas resist di level R1, artinya ini jadi support, Ci. Jadi next support. Jadi simpelnya kayak yang udah-udah misalnya Java ya. Iya. Java kita kembali historicalnya dia akan berubah, Ci. Secara seiring waktunya dia akan berubah. Aku ambil dari sini ya, tanggal 26 April. Contoh.
kita ngelihat dari sini Java ini fraktalnya ada di sini ya Ci ya. Sebentar, di sini aku remove indikator, aku remove gambar. Oke. Nah di sini kan fraktalnya yang terendah dan di sini yang tertinggi ya. Tertinggi, dan ini di pivot gitu ya. Apakah di pivot ini menembus atau enggak? Ini kan pertanyaannya ya. Beli atau tidak, ada waktu apa belum? Kalau aku wait and see dulu Ci di sini. Menembus nih. Nah di sini kemarin kalau Cici ingat aku bilang call buy selama dia tidak tutup di bawah 1.700 ya. Buy, cut loss jika tutup di bawah 1.700. Next, naik. Sesimpel itu Ci sebenarnya Ci. Cuman namanya pivot sama menyentuh ini, jangan kita berharap langsung ini. Mau nggak mau kita harus identifikasi candle juga Ci, belajar candle bahwa ini candlenya candle bearish nih Ci. Oh iya. Artinya kalau teman-teman misalnya kemarin aku bilang ada juga di salah satu sekuritas yang aku naungin, Pak udah dapat 8% nih Pak, aku bilang kayak gitu. Ya udah TP, bisa naik lagi nggak? Enggak dalam dekat ini, karena kenapa? Dia baru break pivot, dia akan bikin high low-nya lagi. Nah, dia akan menguji. Nah sekarang udah mulai berubah nih Ci, si pivotnya nih. Tadinya kan sebentar aku ulang lagi. Oke, di sini aku ulang lagi ya. Simple. Aku kasih tanda pivotnya sebelumnya di sini warna hitam ya. Aku ubah warna hitam. Ini aku matikan. Ini pivot ya. Lalu di bawah ini support. Aku ubah di sini warna biru ya. Jadi teman-teman biar mengenal ini secara sistem tanpa harus Ci? Kayak Fibonacci kita harus bikin tarik lagi ya kan. Kadang-kadang nggak ada waktu juga gitu pulang ini. Sekarang kita identifikasinya jangka pendek aja. Jangka pendeknya untuk berapa? Untuk 2-3 minggu ke depan aja lah gitu Ci ya. Nah ini kan udah ngebentuk pivotnya, lalu dia aku coba pelan-pelan nge-break nih pivot ya. Nah tanggal 1 Mei ini udah mulai tanggal baru kan? 30 April nih. Nah, aku ngelihatnya di mana ya? Inilah pakai tanah yang gede ya. Dia berubah nih pivotnya. Nah dia berubah nih di sini Ci. Secara ininya, lalu pivotnya yang tadinya naik sekarang turun, artinya trennya udah menjadi turun Ci. Karena pivotnya turun, lalu tadinya supportnya di sini, orang-orang biasanya ya, supportnya di sini, nge-bottom fishing di sini kan, bener nggak? Bener. Ya kan, bisa double bottom lah kayak gini-gini. Kalau aku di pivot, aku nggak akan ambil di sini sih, ambilnya di sini Ci. Di area pivot di sini aku nonton apakah dia menembus atau enggak. Kalau dia menembus, aku ngambilnya di area sini. Berapa ini? Kurang lebih 16.50 atau 16.20 Ci. Kenapa ngambilnya di situ? Karena perkiraan akan ditembusin ya? Karena kan pivotnya udah berubah Ci. Pivotnya tadinya di atas, sekarang di bawah. Supportnya juga tadinya di sini, sekarang udah berubah Ci. Jadi mengikuti, makanya aku bilang di sini objektif. Cuman kalau kita misalnya kita perbandingan menggunakan Fibonacci, ya kita balik lagi. Misalnya kita menggunakan Fibonacci, ini kan di break. Kita ambil tarik kiri ke kanan, ya, dari kanan ke kiri. Ini level breaknya dia kurang lebih di sini sih, 161-nya. Oke. Jadi mengikuti, nah ini kan range areanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya menggunakan pivot itu simple, tinggal mau disiplin sama sistem yang ada. Ini bukan saya yang sistem ya, tapi udah desain by TradingView, sama udah ada perhitungan dari TradingView-nya itu sendiri. Mau kita pakai stock bid, misalnya pivotnya sekarang Java di ada level 1645, orang-orang ntar aja ditunggu 1445, soalnya nanti juga dia bakal ke sana. Ya mungkin kalau dia bisa langsung sini, kalau dia kesini mantul langsung ke sini lagi, yang di sini kan gigit jari. Tunggu Vibo dulu ya kan, akhirnya lost the time, lost the moment tuh.
Nah, kita pindah ke namanya Stockbit Java. Tapi kalau begitu bedanya pivot sama Fibonacci itu mungkin berdasarkan kebiasaan nggak sih? Misalnya aku udah terbiasa pakai Fibo, jadi dan merasakan ada cuan di sana, bisa nggak kayak gitu, Kang? Jadi kayak misal si Kang kan cocok pakai pivot nih karena udah merasakan keampuhannya. Tapi misalnya aku kayak pakai kok nggak ketemu gitu, bisa nggak kayak gitu? Keunggulan. Sebenarnya kalau di hybrid, di kombinasi itu lebih bagus sih. Oh, oke. Dikombinasi, misalnya katakanlah salah satu saham yang trennya naik DKFT yang Cici kemarin ini kan, di sini DKFT ya, aku nge-call DKFT itu di sini Ci, ya kan, aku nge-call DKFT itu di sini, watch DKFT ya, karena kenapa? Secara psikologi pasar, orang kalau di Indonesia kalau ngelihat gap itu bakal tutup gap, bener nggak? Iya, benar. Itu kan satu ya, Iya. Psikologi pasar Indonesia. Kalau di global kayak di Amerika nggak kepake gitu Ci, kalau gap tuh. Itu hal yang biasa gitu. Oke. Kalau aku melihatnya, ini bergerak nih pelan-pelan nih Ci. Si DKFT nih. Iya. Ya kan, bergerak pelan-pelan di sini. Udah naik nih. Pasti ke pivot Ci. Ya, pasti ke pivot nih. Pasti ke pivot di sini, dan ternyata benar kemarin ini di pivot kenaan. Karena pivot, lalu misalnya aku bilang kalau ini kan targetnya di sini bisa dijual, harusnya kan udah kena resist 1 nih. Benar. Pas banget nih ya kan di high fraktalnya dia. Oke. Makanya kalau bisa dikombinasi lebih bagus. Kenapa aku bilang? Ambil high-nya di sini, pakai Fibo kita tarik sih. Oke. Jadi ibaratnya sepasang lelaki dan perempuan kalau bisa dikawinkan, kenapa tidak? Iya, iya. Emang sih. Jadi nggak usah harus pivot aja, nggak harus Fibonacci. Kita mengenal marketnya Indonesia ini lagi sideways atau lagi bagaimana. Kalau IHSG lagi bullish, apalagi ketemu kayak gini, oke, kalau bertahan di R3 atau di range area sini nih, aku blocking ya, aku blocking di sini, dia bertahan di sini, ini akan menjadi support. The next levelnya di berapa? Tuh, jauh 500 loh Ci. Iya, jauh sih. Ya, ini juga aku baru pakai R2, aku nyalakan R3, R4-nya sih. Tuh, masih bisa. Iya. Mungkin nggak sih saham yang seperti ini menembus R3, R4-nya? Ya, aku kasih contoh salah satunya saham orang pasti jadi pertanyaan, ini bisa ke berapa? Ini mana? Iya, benar. Ini hampir setiap aku lagi live itu jadi ditanyain terus. Iya, iya. Oke, di sini kita flashback di bulan Februari ya, pembelajaran dari poin pivot. Ya, bulan Februari kita blocking di sini, ini area order block supply, ya. Di sini supply-nya dari Antam, lalu di sini blok buyer-nya nih, demand and supply and demand ya. Oke, di sini kita belajar ya, namanya supply and demand. Ini udah di atas pivot loh Ci. Seneng dong bulan Februari kan, artinya udah di atas pivot, ya kan? Udah katakanlah di atas pivot udah naik 16% kurang lebih ya. Iya. 16%, lalu kita forward, dia ada sedikit koreksi. Lalu pivotnya tadinya di bawah ya. Tadi sini aku gambarkan di sini pivotnya warna hitam. Sekarang dia berubah nih ke sini nih, aku tulis aja ya. Pivot di sini PP ya, pivot point ya, PP itu ya. Pivot point atau pivot tadinya di sini dia berubah nih 1540 Ci. Tuh. Artinya sebenarnya secara ininya dia trennya udah naik nih Ci. Pivotnya karena pivotnya naik. Nah, dia turun nih ke area supportnya lagi. Enggak, dia balik lagi ke atas pivot. Oh, ini triangle gede nih, ranging nih artinya nih Ci. Yang ininya aku matikan, aku pindahkan ke sini karena supportnya dia ada di sini nih, belum berubah nih ya. Supportnya aku agak sedikit warnanya ganti 15 biar warna birunya kelihatan ya. Ini juga aku rubah 15 deh ya.
biar support and resist supply demand-nya kelihatan. Pivotnya tadi di sini aku ganti titik-titik aja pivot point-nya. Sampai sini jelas ya. Semoga aku nggak kecepatan ya. Semoga aku nggak kecepatan. Lalu dia nguji pivotnya lagi ya. Di sini dia nguji pivotnya lagi, apakah dia di break di pivotnya, ternyata dia gap down. Dan ini waktu tanggal April nih, Ci. 8 tuh pasti. Waktu 8. tanggal 8. Iya, ya, yang tanggal 8, Trump. yang Donald Trump perang, kita baru ini Buka. baru selesai lebaran ya. Iya. Ya kan? Dan supportnya naik, Ci. Pivotnya berubah lagi nih, Ci. Pivotnya jadi 1600 tuh, naik lagi nih. Aku kasih das yang ketiga, 1, 2, 3 mengalami perubahan. Tadi yang supportnya di bawah dia pindah ke atas nih, Ci. Tadi supportnya di sini kan, aku ganti warna biru di sini, dan dia berubah pindah ke sini 1500. Mau coba naik nggak jadi nih, karena nggak kuat nih, ya. Nggak kuat. Waktu itu saya juga ditanya, waktu itu live, ini gimana Om Kus, Kang Kus? Saya bilang wait and see dulu. Karena kenapa? Apakah support yang sebelumnya ini kuat atau tidak? Begitu besokannya dia naik di sini, aku call buy. Di sini call buy karena kenapa? Break pivot di atas pivot mengkonfirmasi volumenya juga besar. Naik, iya. 2 hari berturut-turut besar volumenya. Aku bilang kalau dia break di level 1750 ke atasnya ringan nih, enteng nih. Aku kasih warna ungu misalnya di sini ya. Ini kan pivot tertinggi sebelumnya dalam 6 bulan terakhir itu di sini ya, 1765. Lalu resistnya pivot ada di sini. Kalau kita kombinasi yang tadi pakai Fibonacci, kita ambil nih high to low nih. High, low-nya di sini. Kita udah jaga-jaga nih. Ya, kalau dia ngebreak, berarti kan dia targetnya 161-nya, dia ada di sini nih, 2000 iya, nih. 2030 ya kan? benar. 161-nya. Oke, nah kita lanjut ya. Ternyata ngebreak, habis nge-call di sini, tau gitu kenapa nggak nge-call di sini? Aku kan butuh konfirmasi, ya. Namanya ini butuh konfirmasi. Di sini naik, ya. Lalu ada sedikit sideway, habis resist, dia apakah dia jadi support atau jadi resist? Sebentar aja, 1 hari naik langsung lagi. break. Ngebreak lagi. Bahkan 2 level ini langsung ditembusin. Ya, langsung ditembus. Dengan volume lagi. Dengan volume di sini nggak bisa ditembus nih, Ci. 2050. Ya, aku blocking nih di sini nih. Blocking. Tuh, dia naik lagi. Nah, di sini ini yang lucunya, aku langsung buat, kalau teman-teman aku buat triangle penan. Di sini aku buat triangle penan, tingginya seperti ini, target minornya dia ada setinggi dari triangle. Kalau ya kemarin aku bilang hoping dia gap up, karena waktu itu melihat harga emas dunianya sedang naik lagi gitu, Ci. Iya. Ini aku lock dulu biar nggak keganti. Ini aku pindahin lagi ke atas ya. Pole-nya dia di berapa? Kena. Oke. Volumenya aku matikan dulu biar nggak bikin bingung terlalu banyak ornamen. Di sini ya mau coba ngebreak, gagal. Besokannya ngebreak lagi, Ci. Satu capai, 2-nya belum ya. Naik lagi. Dan di sini pivot ya ini. Nah, ini biasa bilang namanya cluster, Ci. Apakah ini udah selesai? Buat aku sih belum. Buat aku belum. Biasanya dia konsolidasi sideway lagi. Sideway dulu. Nah, ini terakhir makanya di sini kena ini turun. Enggak. Dia pernah bikin penan, aku bikin lagi penan lagi di sini sih. Ini akan jadi range areanya lagi. Sebenarnya teorinya mudah, cuman prakteknya sulit ya. Kalau apalagi perlu kita waktu lah punya ya. barang. Apalagi punya barang, kalau nggak punya barang sih, aduh takut. Kalau punya barang turun lagi nggak ya? Kayaknya masih bisa. Harusnya kalau ngelihatnya dari pola-polanya dia, harusnya sih
tahun ini ya harusnya sih bisa all time high. All time high berarti 3440 gak sih? All time high 5 tahun terakhir. Harusnya sih bisa 3600 3700 sih tahun ini harusnya. Ya cuman butuh waktu aja gitu. Iya. Nggak langsung cepat-cepat atau terburu-buru gitu. Jadi aku tanpa menggunakan moving average atau ini bisa. Tapi kadang-kadang Om Kus pakai moving average. Iya. Kadang-kadang teman-teman dari Smart Trader menghitung moving average karena di sini juga aku punya banyak indikator tergantung kebutuhan dari teman-teman kayak MA3, MA200, MA100. Cuman kalau menggunakan nggak pakai apa-apa, aku menggunakan sebatas pivot aja, ini udah clear and clean gitu. Ini ada namanya fraktal, ini ada namanya pivot. Nah ini nanti berapa minggu terakhir dia akan berganti lagi gitu Ci. Kita ambil pivot yang sebelumnya, saya ambil klik pivotnya ya, aku ambil 3 ke belakang atau 5 ke belakang. Nah ini bisa dilihat nih historical pivot ini sebenarnya kalau di saham volatile ini paling enak karena kenapa? High low-nya ini jelas. Dari sini ke sini berganti 19 candle sih. Ada hitungannya. 19 candle dia jadi pivot baru. Lalu dari sini ke sini dia ada berapa candle? 20. Ada 21 candle sih. Ya, 21 candle sebelumnya 19, lalu jadi 19 candle. Lalu di sini ada berapa candle dia menjadi pivot baru 19. Memang makanya aku bilang di sini lebih subjektif karena untuk jangka pendek bukan untuk jangka panjang sih. Pivot itu. Kalau jangka panjang lebih cocok di Fibonacci. Nah, kembali lagi setiap orang itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Ya, kalau misalnya pengen beli langsung cuan, ya dengan langsung TP, profit taking, mengerti dinamika pasar, ya pakai pivot oke. Tapi yang beli, apalagi klien besar, gua nggak mau trader, yang menggunakan Fibonacci itu paling cocok, itu paling bagus. Itu makanya aku bilang punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Makanya kan di market ada yang scalper, ada yang swing trader, ada yang investor, ada yang spot trader. Aku sendiri harus mencocokkan ke yang mana. Kalau aku sifatnya objektif, yaudah apakah di sini bisa dilewat dulu atau tidak. Kalau misal di sini lewat, the next-nya ada resist 1, resist 2, resist 3. Kurang lebih seperti itu. Karena kenapa? Ya analis itu kan harus sifatnya netral dan objektif, nggak boleh subjektif. Kayaknya bisa ke sini deh. Nggak boleh ngomong kayaknya. Iya kan? Iya. Ya kita ngelihat teorinya ini harus bisa berhasil di break sini akan lebih baik, akan lebih bagus. Kalau enggak dia akan lagi swing turun lagi. Contoh lagi misalnya ini kan yang udah kejadian. Kita ambil yang belum kejadian nih ya. Belum kejadian. Misalnya semen Gresik. Ya, orang kan pada semen Gresik nih, misalnya suka. Kemarin itu Kang semen Gresik gimana? Ini udah bagus loh. Pertama lagi aku blocking di sini. Ini fraktal tertingginya dia nggak bisa berhasil dilewati nih, Ci. Ya, walaupun resistnya di sini, tapi fraktalnya nggak bisa dilewatin. Kalau dia ada hitungannya, kalau teman-teman lihat aku perbesar di sini, teman-teman juga kan hitungan dasar matematika 1, 2, 3 sampai 10 pasti tahu dong ya. Ya, di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini udah 9 kali nih nggak bisa berhasil melewati warna ini. Ada baiknya apa? Dia turun dulu. Ya kan, turun dulu. Fungsinya apa? Fungsinya dia untuk kalau dia nggak break di sini ya, nggak break di fraktalnya ini, untuk nge-break ini, Ci. Jadi dia nyelam turun, kuncinya satu, dia nggak boleh nge-break tutup di bawah fraktal ini, Ci. Menarik nggak semen Gresik? Buat aku menarik. Yang penting nggak boleh tutup di bawah 2340. Kalau dia tutup di bawah 2340, aku blocking lagi, aku lebih pilih di area sini, Ci. Kalau dia nge-break pivot itu ya. Fraktal itu ya. Ya, benar. Artinya ini kan rejection demand areanya nih, Ci. Ya. Tapi dari sini aku
bisa melihat siapa namanya semen Gresik. Ini candle bullish loh, Ci. Ini candle bullish, cuman volumenya kurang untuk nge-break ini, dia butuh dulu sedikit naik untuk nge-break ke atas. Ya mungkin minggu depan bisa diperhatikan, kuncinya dia nggak boleh break fraktal. Ini aja, nggak boleh tutup di bawah ini. Kalau dia nggak tutup di bawah ini, bisa buy, resikonya di berapa? Misalnya di 2340 ya, ya cut-nya di 2300 lah. Kalau tutup di bawah 2300 atau 2210, boleh cut. Artinya resikonya, misalnya besok nih ya, misalnya candle-nya seperti ini nih, candle turun, boleh nih, misal beli ya, beli. Contoh simpelnya, kadang-kadang sore itu suka ketarik ke atas tuh, ada buntut. Nah, kalau udah ada buntut itu artinya kan rejection sih, ada tolakan. Ada yang beli. Nah, itu boleh ikut masuk. Ikut masuk, langsung pasang stop loss pakai trading system, entah mau call sales atau mau stop loss by system gitu ya. Itu silakan. Mau TP di sini boleh, mau enggak juga boleh. Karena kenapa? Misalnya di sini nge-weak ya, nge-shadow, resikonya di sini ada 2,5%, upside-nya kan dihitung kalau dia di atas pivot, artinya kan udah kekunci kita 3,5% nih, Ci. Iya. Sampai di sini aja 10%. Jadi risk and reward-nya oke lah, 2,5 sama 9%. Apalagi kalau dia berhasil break resist sama ini. Lebih jauh. 20%. Apalagi kalau misalnya tutup di atas level resist, artinya ini kan jadi support. Ini aku blocking lagi, misalnya aku blocking di sini, ini jadi support sih. Contohnya asumsi kita belum kejadian, kita lihat aja apakah minggu depan ini kalau dia tutup di atas area level ini, next levelnya ini ya bisa 3.100. Lumayan banget. Iya. Di sini mau jual dulu, profit taking itu nggak dosa. Yang mau profit taking di sini boleh, mau profit taking buat 7% juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah mengikuti market volatile. Kalau misal bisa untung dengan resiko yang kecil, why not gitu buat aku. Kadang-kadang juga ada aku di sini aja aku ganti lagi misalnya ke saham lain lagi yang bergerak main di atas pivot. Karena kenapa? Saham Indonesia itu ada 900 saham, kenapa nggak dimanfaatkan volatilitasnya yang ada? Benar. Gitu ya. Oke, sampai sini ada ini nggak? Kayak Arto, contoh lagi ya. Arto, kenapa kok belum di call sama Om Kus? Arto, waktu di Lotus lagi live streaming, ini aku callnya di sini sih. Kenapa? Satu, bacanya aku di sini low fraktal sih. Di bawah. Dan kedua, di sini tweezer bottom sih. Besokannya lompat get up. Lalu aku di sini ada fraktal high-nya di sini. Aku bacanya double bottom sih. Aku pakai kalau udah double bottom ini, aku pakainya apa sih? Ibo pastinya. Nah, kena kan? 161-nya udah kena, makanya dia istirahat dulu. Apakah dia bearish atau enggak? Dia nggak bisa nge-break fraktal yang ada di sini. Nih, aku buntutnya aku blocking di sini ya. Dia belum bisa break di level ini. Nah, ini sideways sama kayak Antam. Kalau udah dia nggak bisa break high, break low, aku kasih apa biasanya sih? Triangle sih. Jadi kan pola. Sebenarnya. Tuh, kurang lebih ya. Apakah udah boleh beli apa enggak? Ya kalau bisa deket-deket fraktal inilah, kalau bisa ya. Kalau bisa deket-deket fraktal, cuma dia tidak menembus fraktalnya. Ya, fraktal atau 5 harinya. Kalau udah punya gimana? Ya ini balik lagi ke money management. Memang targetnya dia ke berapa? Nah ini yang jadi clusternya berikutnya nih, levelnya dia. Minor. Lalu panjangnya dia ini kalau misalnya dia kalau nggak salah nih IHNS loh Ci. Inverted head and shoulder ya. Bener ya, jangka panjangnya berarti kita ambil dari sini, ininya juga kita blocking dari sini ya, fraktalnya juga yang tertingginya ini ada di sini, kita kali 2 darinya sini, tinggi jauh loh, iya. Jauh. Iya. Tapi kan kalau yang
pengenal volatilitas, di sini TP, bawah lagi beli, nanti TP lagi bisa ngikutin tren. Itu namanya following trend sih. Iya. Iya kan? Kadang-kadang kita suka argumen, wah kayak gini. Ya yang penting low fraktalnya nggak ditembus mah nggak ada masalah. Atau pivotnya atau supportnya nggak ditembus nggak apa-apa. Kayak Arto sendiri, ini mempunyai pivot yang berubah setiap waktunya. Ya, aku ambil 3 pivot terakhir. Sebelumnya pivotnya di 19.30, lalu berubah ke 15.15, dan ini udah mulai naik pivotnya. Naik pivotnya aja udah berapa poin nih? Dari sini ke sini udah 10 poin sih. Oh iya. 10%, mohon maaf. Iya, 10. 160 poin, 10%. Artinya ini kan ada orang yang maintain harga gitu. Iya, ada yang ngumpulin. Ada yang ngumpulin. Iya. Itu analisa simpel ya, nggak pakai ribet-ribet bikin support resist. Aku cuman lihat pivotnya dia naik atau turun, supportnya dia naik atau turun. Kalau supportnya naik, pivotnya naik, trennya naik. Simpel kan, nggak usah pakai trend line sih. Oh, iya sih. Ini makanya kan? menarik kita lihat sih. aja pivotnya naik atau turun, gitu. Ini akan berganti 3 minggu kemudian. Kalau 3 minggunya nggak kemana-mana, misal contoh yang nggak ada naik turun, ya itu digoto. Karena kenapa? Dia nggak volatile sih buat aku. Iya. Ya kan, dia nggak volatile. Kalau aku ganti ya teman-teman ya, simpelnya seperti ini ya. Semoga kelihatan. Kalau nggak kelihatan mungkin aku ganti warna candlenya yang apa ya, bentar, aku lagi bar deh, di bar candle, barnya aku ganti warna hitam ya. Nah, hitam juga nggak kelihatan. Sebelumnya pivotnya di 79, habis di 79 dia naik 81. 79 ke 81 itu kan pendek sih. Dikit ya. Ya kan, cuma 3%. Habis 81 dia turun lagi pivotnya sih ke sini. Bukannya naik tapi turun. Ya kan? Iya. Pivotnya di berapa? Di 80. Kalau dijebol 80, nextnya antara 76 72 nih. Apakah Goto menarik? Ya kebetulan si Goto ini pivotnya nggak di break, nggak turun di bawah pivot, masih tertahan di atas nggak tutup di bawah fraktal, maaf, nggak tutup di bawah fraktal, tapi dia masih di atas pivot, oke, masih cukup baik. Cuman kalau udah di bawah fraktal, jebol pivot, beli Goto di sini, jangan. Iya. Kalau buat saya sih lebih pilih di sini. Walaupun Di sini, kelihatannya murah ya. Iya, karena nggak ada volatilenya itu gitu. Sekalinya volatile, dia turun nih, kayak kemarin aja begitu sekali turun orang keseret nih ke sini kan. Iya. Ya kan, aku ambil yang 2 kali dulu nih. Tuh, ya kan. Pivotnya di sini keseret tuh, langsung dari 76 di break langsung ke 69, naik lagi ke atas. Iya. Jadi hati-hati kalau dia pivot ini harus benar-benar yang saham yang volatile. Mungkin bisa ambil contoh lagi dari teman-teman, kita analisa bareng, aku sambil baca ya. Mungkin Kang boleh cek Penin Live deh. Soalnya waktu Penin Live itu 320-an ya, si Akang ada rekomend buy kan? Iya. Oke. Itu naik tuh lumayan tuh 320-an yang 320 apa berapa ya? 370-an. Nih di sini, ini kan ada fraktal ya, Ci. Ada fraktal low di sini, pivotnya 378. Aku bilang kuncinya nggak boleh jebol 370 sih. Iya kan? Nggak boleh jebol 370. Kalau 370 jebol, orang biasanya nampung di berapa? Sok-sok bottom fishing sih. 350, 340, bener nggak sih? Iya. Ditembus kan? Tembus langsung, bener. Kemarin aku rekomendasi buy ya, kemarin. Iya. Karena pivotnya ada di 318 support nih sih. Oh. Ya kan, 318, makanya aku rekomendasi buy, tapi aku kasih stop lossnya Ci. 312 atau 314. Kalau 312, 314 cut. Waktu itu bergeraknya 318, 320. Iya. Itu kemarin hari Jumat. Iya. Kemarin hari Jumat. Kemarin aku rekomendasi buy, stop lossnya di 370. 370 jebol, udah forget. Jangan dulu. Sambil kalau pengen next carinya di sini. Orang nanti biasanya akan melihat di sini nih Ci. 300-284 beli di situ. Enggak Ci, kalau aku cari pivotnya di sini. Oke. Kalau misalnya di sini coba ya
PNLF ya. PNLF. PNLF pivotnya dia sama sih. Mau pakai sekuritas apa masih sama sih. Iya. 248 orang nunggu di sini. Ya aku lihat aja, nonton dulu di sini. Kalau emang bener-bener pakai candle gini besokannya boleh aku ikutan masuk. Tapi kalau enggak, aku lebih baik pilih di sini. Jadi udah bikin 2 skenario. Iya. Bikin skenarionya aku karena kemarin gagal, apalagi ada keluar berita spin off ya kalau nggak salah ya. Kemarin Sebenarnya spin off itu is not a bad news ya. Spin off itu sebenarnya netral, nggak positif, nggak negatif, cuman pemisahan karena ada regulasi OJK aja gitu. Nah, yang bikin dia turun itu karena ada rumor bahwa penjualan saham Penin Bank-nya itu kemungkinan nggak menemui kesepakatan harga. Seperti biasalah drama tiap tahun kan gitu, nggak jadi karena harga nggak cocok gitu. Nah, itu membuat saham Penin Life ini terkoreksinya yang paling tajam. Setelah itu termasuk Penin Bank, PNIN. Jadi grupnya itu banyak yang koreksi. Nah, ini satu di pivot. Aku akan melakukan pembenaran menggunakan Fibonacci sih. Ini kita udah ngeberikan sebenarnya di sini ya. Aku taruh Fibonya ini di sini karena narik Fibo itu dari kanan ke kiri. High-nya itu di sini. Udah ketemu kan? Di sini aku tarik. Sebenarnya dia nggak gagal menembus Fibo 1 kalau versi Fibonacci. Karena kenapa? Secara tren jangka panjang kan aku bilang Fibo ini memang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau memang jangka panjang dia gagal menembus Fibo 1 dan trennya juga tuh masih dalam trend downtrend. Aku buat seperti ini. Nah, jadi kan tuh apa benar kata Fibo kan? Jadi versi Fibo benar. Cuman kalau teman-teman menggunakan Fibo, nggak ada yang mau beli di sini nanti, ya kan? Ataupun sekuritas juga akan rekomendasi dan lain-lain. Karena kenapa? Fibo udah menembus 161-nya dan 261-nya ini belum tercapai. Ya kan? Iya. Karena ini sakret ininya sendiri ada di sini. Cuman kalau kembali lagi di pivot, 236. yang penting cuan. Kalau yang penting cuan misalnya contoh ya, disclaimer, misalnya ternyata benar ada pembalikan arah. Iya, technical rebound lah ya. 290 ke sini. Pasti orang langsung profit taking berapa? 314, 318 sih. Yang penting cuan 8% kan? Iya. Kalau besok lusa aku udah nggak mau pikirin lagi, cari lagi saham lain. Atau kembali lagi kalau pivot ternyata menembus di sini bener di 246, langsung jual di sini aja ke 296, 21% sih. Iya sih. Makanya memang untuk jangka pendek. Tapi kalau ngikutin Fibonacci, tunggu aja Fibo sekian. Iya. Nggak beli saham gitu, nggak ada volatilitas nantinya. Ini salah satu. Jadi bukan ajakan membeli, it's your decision mau menggunakan Fibo ataupun pivot point, silahkan aja. Yang penting tahu risk and rewardnya berapa. Iya. Emang udah tahu trennya lagi turun, tapi bisa memanfaatkan tren turun jangka pendek, yaitu lebih bagus gitu. Gitu ya. Oke. Baik. Ada bos aku nih, udah langsung nanya aku. Aduh. Oh, ada Umar nih, Umar. Reasonnya satu, dia di atas pivot, sama dia tidak break fraktal sih. Oh, oke. Makanya aku berani call buy. Tutupannya ditarik kan. Oh iya benar, 384. Nge-callnya itu di 3800 sama 3810 ya. Iya, aku sempat lihat. Kemarin waktu. Cuman ngelihatnya orang mikirnya, aduh, mau libur lah. Benar. Kan? Mau libur lah, nggak tahu kayak gini-gini. Aku fokusnya nggak di liburnya. Kenapa aku berani call buy? Satu, dia eksistensinya di atas pivot. Kedua, ini fraktalnya tidak tutup di bawah fraktal. Jadi dua variabel ini pertimbangan aku untuk call buy sih. Oh, oke. Tuh, call buy. Targetnya di berapa? Oke, biasanya kalau yang ini TP-nya berapa? Di fraktal nih, di area sini 3%, 4% orang TP. Cuman kalau ada yang mau sabar, sedikitnya sebenarnya bisa TP di sini. 4.050. 7%. Oh.
Tapi Next. kalau yang belum punya gimana? Kalau besok ada turun, selama dia kuat di atas poin pivot, ya, poin pivot ini 3740, nggak tutup di bawah 3740, nggak tutup ya, di bawah 3740 boleh beli. Biasa kalau kayak gitu belinya pas dekat-dekat closing atau kan itu pertanyaan yang sering ditanya ya. Iya. Nah biasanya beli pas closing atau pas jam trading gitu. Ada saham yang pas jelang closing atau jam trading. Salah satunya Medco, kalau Cici juga ingat. Iya, Medco kayak kamu suka deh. Aku rekomendasi di sini kan. Ini gila atau gimana ya kan? Kok di ini tiba-tiba ngait ke atas, sampai teman-teman juga sendiri. Aku bilang watch ya Medco, belinya jelang-jelang tutupan sesi. Aku bilang ya, beli di sini karena kenapa? Di sini pivot. Low pivotnya nih fraktalnya jauh Ki, yang ada di sini. Makanya aku berani call buy. Kemarin lagi tanggal 6 buy Medco, targetnya di area sini 1, 2 sini bisa sini. Begitu aku rekomendasi beli di 1020, aku bilang kan stop lossnya di bawah 1090 kan. Iya. Besokannya gap up, orang takut beli, ya kan. Aku masih rekomendasi beli buy. Karena kenapa? Dia masih tetap di atas pivot. Pivot ini udah pakemnya lumayan, bukan kuat gitu sih. Karena dihitung dari rata-rata 3 minggu terakhirnya kan, yang tadi kita pelajari. Ini oke gitu, buy selama dia di atas pivot, oke buy atau masih bisa hold. Targetnya dia kemarin karena mungkin liburan, karena memang di sini ada area supply-nya, targetnya dia di sini belum tercapai, sama kalau menembus direksinya ada di sini. Jadi saya nggak pakai pola. Kalau saya bikin pola, takutnya bingung cara bikin polanya. Saya bisa bikin pola apa aja, mau diamond, mau pakai ini. Cuman saya buatnya sesimpel mungkin. Yang penting teman-teman tahu gitu ya konsepnya, sama pivot itu apa sih? Pivot itu menentukan poin support and resist gitu ya, dari perhitungan rata-rata. Oke, mungkin sekarang kita udah mulai start juga nih jawab pertanyaan nih, baik banget. Nanya Bumi sama BRMS. Nah, cocok. Emang Bumi ini menarik sekali. Oke, teman-teman yang pakai Stockbit, waktu sekuritas ada namanya pivot point, ada fraktal, bisa dipakai, diaplikasikan yang ada trading view-nya. Atau pakai trading view, teman-teman bisa langsung analisa sendiri. Di sini juga di internal kita di salah satu sekuritas yang aku gaungin, aku bilang ini Bumi kalau selama nggak tutup di atas 113 dijadiin mesin ATM aja dengan catatan dia tidak nembus 104. Iya benar, setuju. Makanya kalau kemarin aku nih Ci, ini aku ya, aku sendiri foto di bawah 110, 107, 108 biasa aku beli. 112 aku TP Ci. Benar. Itu udah 3 kali masuk. Iya. Gitu ya kan. Ini mesin ATM kita tahu karena di sini range-nya apa? Ini udah dikunci, fraktal low, fraktal high. Iya. Dan belum ada fraktal baru. Berarti di ranging saya tuh Dan dia masih di atas pivot, artinya bagus. Gitu Ci. Bener sih, aku juga mesin ATM. waktu kemarin itu kan ya sempat ada yang ngajakin kan, terus aku bilang enggak, gue mau tunggu 103. Ternyata nggak ada, memang ternyata iya. Nah terus malah kalau dapat 103 Ci, bubar, dikasih kembalian Ci. Aduh, bisa 92 Ci. Bisa 92 kalau dapat 103 ya. Jadi ini kelihatannya mau sideways, cuman tinggal tunggu ngebreak atas atau ngebreak bawah ya kelihatannya. Iya. Dan ini nggak ada volatilitas buat aku. Kalau misalnya di teman-teman perhatiin kalau ditambah volume, ini tuh nggak ada volume sih. Siapa Bumi tetap nggak ada volume ya? Volumenya kecil sebenarnya. Ini kalau Stockbit ini kelemahannya satu, volumenya dipisah. Oke. Nah, tuh volumenya kecil sih. Ya, kalau sebentar aku kasih di sini pivot ya. Iya, volumenya belum. Satu lagi fraktal. Cuman aku pakai Stockbit itu lihat bandarmologinya enak banget. Oh, dia memang lagi jualan atau cuman kan
tema hari ini nggak di bandarmologi sih. Ya nantilah kita belajar lagi sama Kang Kus, mudah-mudahan ada waktu kosong kita belajar yang bandarmologi. Bandarmologi itu luas juga sih, ya nggak cuman ini aja, banyak banget, ada broker, summary, ada net buy net sell, Iya. Dan lain-lain. Ini satu kita merah hijau satu. Oke, di sini udah aku ini kan ya. Nah, ini kita lihat di sini bumi ini bisa dikananin nggak? Oh ini nggak bisa. Oh ini tradisional klasik. Oke. Itu beda ya, Ci ya, antara tradisional. Apa sih bedanya? Nih ya, di pembobotannya dia menunggu harga close kalau tradisional. Jadi close harga tutupan. Baru di. Tapi kalau klasik Iya. dia high low-nya kayak shadow-nya juga dihitung. Oh berarti Jadi ambil R3-nya harga rata-rata kali ya? Iya, makanya kan pivot itu kan rata-rata sebenarnya. Turningnya rata-rata. Ini kayak di sini nih pivot R3-nya nih di 165. Kita pindah ke klasik, ini berbeda sih. Lumayan jauh loh. 82 kan. Tapi antara R1 R ini nggak berubah. Karena kenapa? Dia nggak terlalu volatile. Oh iya. Oke, tadi apa? Bumi. Volumenya belum ada ya. terjadi peningkatan, masih sepi-sepi Ya, aja. Volumenya. Teman-teman kalau misal pakai volume paling enak, paling stabil itu volumenya di 100 atau di volume 10 lah. Biasanya ya 10 kali. Nah, MA volumenya bisa dinyalakan. Nah, di sini volumenya kecil tuh, masih di bawah rata-rata. Yang bagus itu kan kemarin itu naik didukung dengan volume. Iya. Dari sini nih, waktu di sini kan naik pakai volume. Iya. Tuh, naik pakai volume. Habis itu dia nggak ada volume lagi. Model kayak Goto juga kemarin turunnya malah habis kena 87 dia kena volume. Nah itu. Volume distribusi tuh. Nah ternyata. Pas di sini nih volume tuh. Ternyata ada berita, ada update atau ada rumor terbaru tentang merger dan akuisisinya sama Grab. Jadi itu yang bikin volume. Jadi semuanya ternyata nyambung Kang antara info sama chart. Chartnya mungkin berbicara dulu, baru ternyata ada alasannya gitu. Cuman ini buat aku mesin ATM juga sih. Oh iya. Mesin ATM. 78. Ya, seperti aku bilang. Kalau dia masih bergerak di atas pivot, aku bisa trading buy ya. Aku besok akan beli. Mungkin ya, aku akan beli ini kayak level 7. Dia nggak boleh tutup di bawah pivot. 7879 nggak boleh tutup situ. Kalau misalnya bergerak hijau, ya misalnya tiba-tiba pagi-pagi nih dia naik nih, contoh ya, dia naik misalnya 82, aku langsung profit taking lagi di berapa nih? 85 atau 85-86 udah dapat 45% sih. Lumayan gitu untuk sarapan pagi ya. Beli lontong sayur. Tahu nih saham yang bisa. Kalau dulu zaman kita sebelum Covid itu saham Mirex sih. Kan di situ aja kan. Iya. Volumenya gede, tapi karena dia butuh volume. Mesin ATM. Iya. Support, jual di resist, jual di resist. Di situ terus. Gitu. Oke, tadi apa? Bumi. Bumi tadi udah, BRMS tadi Cici ya. Iya. Sama nanti coba deh, karena Bumi, BRMS, Dewa ini kan paketan nih. Yang aku mau tahu apakah ada perbedaan yang signifikan dengan Dewa? Kenapa Dewa bisa akhirnya berhasil lari lumayan tinggi? Kalau aku Bumi ini satu pivot low-nya dia ini kan 364 atau ini kan BRMS. BRMS. BRMS aku ambil pivot yang terendahnya aja nih di sini 364. Bukan pivot, sorry, apa namanya? Fraktal. Iya. Fraktal terendahnya dia 364, pivotnya dia di sini ada di level 35554 ya. Iya. Artinya dia nggak boleh tutup di bawah 350. Satu. Dan kedua, dia ini harus bisa berhasil break. Ini juga jadi di BBK, ini jadi mesin ATM sih. Oke. Mesin ATM juga. Selama dia nggak break fraktal, dia akan profit taking sih. Jadi aku lihatnya Bumi ini BRMS, Bumi Resource ini ranging aja nih, range-nya antara begitu di bawah 370 orang pada takut, pada ini beli, besokannya gap up. Oke. Karakternya dia kan selalu bikin gap sih. Gap ya kan, mau beli gap, aku rekomendasi waktu ini di sini kalau Cici inget nih. Iya. Beli
di sini, tahan, besokannya di sini, Iya. aku langsung jual di sini, beli lagi. Iya benar-benar. Karena Karena- orang gila doang yang berani rekomendasi beli di sini. Karena dia memang ini sih apa komoditas sih, jadi ngikut juga kalau goldnya naik pada beli, kalau Nah, goldnya kalau turun BRMS pada- ini pasangannya PSAB, Ci. Kenapa Iya. aku berani nge-call Bumi? Karena aku ngeliat PSAB-nya dulu, Ci. Mhm. Di sini PSAB-nya bullish engulfing, Ci. Oh, Di sini aku beli, di sini bilang beli PSAB, iya. ya kan? Karena di sini bullish engulfing, dia nggak nge-break low fraktalnya lagi, bullish engulfing naik. Sekarang gimana PSAB? Ya kuncinya satu, dia nggak boleh break pivot sama break fraktal. Oh, Fraktalnya dia di berapa? 328. Makanya aku bilang selama dia nggak di bawah 28, tutup di bawah 280 jebol, tutup di bawah itu, dia ranging, triangle, normal gitu, range area. Resistnya dia nih harus yang di break nih aslinya resistnya 350. Kalau dia nggak bisa berhasil break 350 Turun lagi. tutup di area sini, ya udah jadi mesin ATM Oke, aja. iya. Gitu. Berarti nggak kalau sekarang closing 292 masih menarik dong untuk dimasuk. Masih oke, besok bisa jadi mesin ATM. Kayak kemarin aku rekomendasi beli itu kan di sini. Targetnya udah kecapai nih 316. Oh iya. Benar. 316 kecapai turun lagi. Kalau sekarang beli ya yang penting ini kuncinya 280 nggak Cut boleh loss. ditutup di situ. Iya. Udah. Nanti nextnya berapa? Apakah dia bisa capai 320, 318 nggak? Kalau ditutup di atas di sini, berarti nextnya dia harus 330, 336. Oh benar tuh. Benar. Ya kan? Makanya aku pakai kadang-kadang ngetiknya itu ada TP1, TP2, ada TP swing. Nah, kalau TP swing, ya dia harus di sini, Ci. Ini swing. Artinya kalau dia di sini swing, konfirmasi. Biasanya yang menggunakan Fibonacci pasti bilangnya 161 atau 261. Ini makanya iya. dibilang Golden swing. ratio ya. Golden ratio. Kalau udah di sini, apalagi pakai candle kayak gini, misalnya contoh tiba-tiba lagi di sini, ini udah pasti big player, Ci. Kayak kemarin di sini, ini udah pasti pemain gede yang ini. Iya. Itu sih. Makanya swing, kalau udah swing, artinya swing itu jadi support, Ci. Oh, oke. Udah di situ jadi support, swingnya di break, artinya jadi support. Karena kenapa swing itu resist, Ci. Resist tingginya ya, kurang lebih. Oke, tadi udah Sama Dewa deh comparisonnya. Dewa. Karena kalau kita lihat mana pernah sih bumi itu di bawah Dewa ya kan? Tapi kali ini Dewa di atas bumi. Biasa kan bumi BRMS harga agak mirip, Dewa di bawah. Nah sekarang buminya ketinggalan. Ada yang salah di sini kan? Antara buminya yang salah harga, atau BRMS sama Dewa yang salah. Nah, begitu masuk kemarin Ci, habis lebaran aku call buy di sini karena kenapa pas di support. oke, Ya kan? iya. Ini tanggal 8 April nih. Iya. Ini mantul nih dari support pivot buy. Orang nggak ada yang berani beli, nggak ada yang nge-call Dewa. Ya kan? Iya. Makanya kenapa aku udah nggak call Dewa lagi. Reasonnya udah nge-call di sini. Kedua, dia di atas pivot di sini. Aku call back lagi yang kedua. Ya kan? Nah, ini pivotnya udah berubah, Ci. Pivotnya tadinya di sini, sekarang berubah naik. Artinya kan trennya naik. Benar. Yang dicari sama retail itu mana sih yang bisa bakal kayak gini ya, the next chapternya. Iya. Makanya aku nggak call lagi. Aku bilang ini Dewa di atas 120 udah to the moon. Udah, makanya aku udah nggak mau call lagi. Takutnya dibilang apa, aku compomers gitu, Ci. Tapi memang sebenarnya yang benar itu following trend. Ini sebenarnya masih bagus. Iya. Selama dia masih di atas pivot, apalagi dia break di atas resistnya dia tutup. Iya. Nih, dia tutup di atas ini. Berarti apa? Sekarang kita area supportnya ini kita ambil shadow wick-nya aja dari sini sampai sini, ini supportnya dia nih. Tuh. Dewa udahan. Ya udahan kalau dia tutup di bawah 130. Kalau nggak tutup di bawah 130 belum, dia masih main buat aku, Ci. Karena kampus punya aja. Enggak, karena dia nggak boleh pakai T+, karena aku seneng beli saham beli pakai T+. Dewa, PSAB aku nggak beli karena kenapa? Aku rekomendasi beli itu bukan karena aku punya. Ya nggak itu. Kalau nggak bisa pakai T2, aku nggak beli. Cuman
ya aku analis, aku harus netral. Benar, yang bilang benar. bagus, Benar. yang nggak bagus. Iya, Jadi itu buat aku penting. Dewa masih bisa nggak? Masih bagus, apalagi tutup di sini. Kembali lagi di sini kita pakai acuannya pivot. The nextnya dia bisa nggak tutup di 168 atau 170. Kalau dia tutup di 168 170, tuh, ya kan udah kelihatan nih pakai pivot R3-nya. Wow. Lalu kita pakai apa? Tadi Cici bilang boleh nggak pakai Fibonacci? Iya. Oke, kita pakai Fibonacci. Tuh, saat 200 biasanya kan 200. ada orang profit take. Iya, harga Nah, psikologis. sama Banner kadang-kadang suka dilebihin kan? Iya. Nggak langsung 200, kadang-kadang 210. Ya udah, anggap pivotnya aja. Ngerti. Sama nggak nih titik temunya antara area sini adalah bisa bilang Rectangle. area apa? Area profit taking. Oke. Di area-area Apakah ini situ. udah selesai? Enggak. Dia selesai kalau trennya turun, pivotnya turun. Yang seperti aku bilang, pivotnya tadi kan naik, artinya trennya naik. Kalau ini, kalau yang Fibonacci yang tadi kita bahas, ya bisa aja dia ke sini 261-nya itu. Oh masih bisa lanjut ya? Ya aku sendiri nggak punya, aku nggak tahu ya kan. Iya. Cuman kalau berdasarkan golden ratio harusnya sih bisa. Iya. Bener nggak? Kalau Benar. kita bicara golden ratio harusnya sih bisa. Cuman apakah dia bisa kayak WiFi Antam? Aku sendiri nggak tahu. Kalau dibilang polanya lagi kayak gini, ini bisa dibilang pola rounding atau di Rounding bottom. cup ya rounding bottom. Tapi Iya. dia dalam keadaan bullish harusnya CNH sih. Cup Kalau and rounding handle. bottom kan bukan keadaan bullish. Berarti kalau CNH dia mesti bikin handle-nya dong. Retrace. Iya. Retrace aja cuman ya retrace. Pasti retrace mungkin dulu. agak sedikit kadang-kadang kalau Cici perhatiin Nggak aku pas. suka bikin candle kayak gini Ci. Iya. Tuh. Iya. Kadang-kadang aku bikin kayak gini artinya dia retrace. Dia melakukan retrace. Nah, ini bisa jadi roundingnya dia untuk bikin katapult. Nah, itu yang aku tunggu retrace. Jujur di Dewa juga aku udah hilang barang karena Dewa juga biasanya rally-nya nggak segalak ini nih. Kali ini lumayan galak nih ya. Biasa dia udah naik-naik, kadang kita udah seneng, udah cuan, tahu-tahu dia turun, dan turunnya itu lumayan tajam. Kali ini mainnya emang agak beda sih, nggak tahu mungkin abis gebuk bawah kemarin banyak yang dapat barang kali. Lagi tunggu udah retrace. banyak ya. Kita lihat time frame 1 bulannya dia harusnya wah ini udah susah Ci ini. Susah turun maksudnya? Aku terjemahin ya. Iya. Simpelnya aku nggak pakai pivot. Ini mungkin sekarang ini di pivot 1. Iya. Teman-teman lihat. Ini bullish engulfing loh Ci. Ini candle 1 bulan ya. Candle 1 bulan ini candle bullish engulfing. Kayaknya kalau dia pengen balik lagi ke bawah 120 harus pakai bad news yang bener-bener ini banget sih. Nah itu, tapi kan ini sekali lagi. Kayak gini nih ya. Nah sekali lagi ini kan grup Bakri yang memang Ya. terkenal dengan ya banyak berita-berita kayak dulu deh, ingat nggak Dewa yang Iya. udah semua settingannya udah perfect banget, ternyata mau diakuisisi sama Salim mendapat halangan dari OJK. Nah itu makanya kadang barang kayak gini dia beda dengan blue chip ya. Kalau blue chip kan memang lebih Story ya. ya lebih bener-bener flow asli ya istilahnya campur tangan orang itu lebih sedikit, itu kemungkinan institusi. Jadi institusi kalaupun turun naik itu lebih stabil lah ya, harus ada perubahan makro lah. Nah kalau ini kan lebih bergantung sama news gitu kan. Nah kalau newsnya ada perubahan atau ada apa itu bisa berubah sih. Makanya aku pikir aku coba bertahan nunggu aja deh, kali-kali ada harapan turun gitu. Kalau nggak turun ya nanti kita lihat lagi deh. Ini ada dari Ibu Rif ya, atau Bu Ref nih, apa Bu Reva apa ini. Siang teori jualan di bulan Mei apakah benar? Buat aku jualan nggak harus di bulan Mei, tiap bulan tiap hari bisa jualan kok itu. Kalau punya barang. Jadi teori itu selalu, teori itu kan dibuat ya. Benar. Teori itu dibuat. Kita lihat aja pergerakan di bulan Mei tahun lalu ada juga kok saham-saham yang 5 tahun atau 10 tahun lalu ada kok saham-saham kecil second liner, bahkan blue chip sebenarnya untuk buy on weakness. Jadi buat aku ini kembali lagi persepsi, buat aku market itu dinamika ya. Benar.
Yang penting tahu resikonya. Kalau nggak tahu guide-nya, tanya yang senior siapa, misalnya kayak Cerita atau Frankly atau siapa. Ini bagaimana dari sisi teknisnya, gimana dari sisi fundamentalnya. Benar. Diskusikan aja, kalau bisa cari yang objektif. Gitu. Jadi nggak karena ini kayak gini. Buat aku Indonesia akan selalu bagus. Gitu. Indonesia akan selalu bagus, perspektifnya aja yang mau gimana, gitu ya, Bu Ren. Terus Kangkus mau tanya nih. Kan kalau kemarin marketnya bulan berapa ya? Maret itu kan sempat banyak gejolak ya itu ya. Nah terus ada juga yang pegangan, wah mesti pegang cash. Menurut aku market itu selalu bisa cari duit. Jadi mungkin boleh raise cash sebagian, tapi nggak 100% cash. Setuju nggak kalau Kangkus bilang begitu? Satu ya, kita dibilang namanya market structure di sini ya. IHSG ini kan emang nih rally-nya nih, kalau kita ngerasain orang waktu IHSG menyentuh 6.800 ya, waktu itu 6.800 orang kan pada bilang udah kena resist. Ya kan? Udah kena resist. Aku enggak, aku di sekuritas sama di teman-temannya, Pak, beli masuk. Aku bilang kayak gitu. Kenapa? Konfirmasi bullish. Aku bilang kayak gitu. Konfirmasi bullish, beli. Karena kalau kita hitung pivot lagi nih, karena kan kita pakai pivot. Benar. Ya kan? Pivotnya sebelumnya kan ada di berapa nih? 6387. 6387 dan dia di atas pivot. Fraktalnya di break. Di atas pivot break fraktal. Artinya kan konfirmasi. Orang pada jualan ya kita masuk beli gitu. Oh iya. Besokannya gap up ya terus gitu. Aduh, cuman kemarin naiknya nggak menyenangkan, kecil-kecil. Benar. Ya. Nah itu di sini kalau teman-teman perhatiin atau teman-teman CLC John Patrick Clover, di sini nih sektornya berganti cepat banget sih. Iya. Ya kan ini nih artinya di sini pembagian flow uangnya ini rata sih. Nah itu biasanya rally. Habis ini di saham ini. Berarti karena kenapa? Rata-rata IHSG berapa sih transaksinya? 89 triliun kan? Pernah nggak dalam regular IHSG transaksi per hari 25 triliun atau 30 triliun? Kayaknya berat deh. Kalau kecuali dengan nego ya. Iya. Mungkin ada, tapi kalau regular kayaknya enggak. Jadi kita flow-nya IHSG itu ya di situ-situ aja. Kalaupun bullish atau bearish lebih dari 10 triliun artinya antara dia net buy atau net sell. Simpelnya kan gitu ya. Iya. Oke, artinya kemarin waktu dia di sini kan rata-rata hariannya 8 triliun, 9 triliun. Ini rotasiannya dia ya kalau kita dibilang sektor ini lagi bikin wave A, B, C gitu aja, C. Oke. Ini lagi bikin wave A, lalu nanti kalau ada koreksinya B, nanti C-nya kenceng sih. Nah, kalau misalnya kemarin di sini resistnya ada di 7132, R2-nya sekarang dia udah naik. Capaiannya mungkin capaiannya di sini di akhir tahun atau di awal tahun. Kalau emang bener-bener katalisnya cukup kuat, cuman aku agak sedikit masih pesimis. Untuk 8.300 kalau di akhir tahun R3 ya kan. Cuman aku akan mengikuti, kalau teman-teman perhatikan analisanya aku itu supportnya itu aku nggak langsung bikin IHSG ke 6.000, IHSG 6.100, enggak, aku akan lihat dulu di sini supportnya di sini habis ditembus besok minggu depan tembus nggak kan di 6.728, tutup di bawah ini, berarti di sini mungkin psikologinya ada di gap. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Naik turun itu nggak langsung brek gitu. Jadi benar. Waktu COVID doang yang kita alamin ya. Iya. Yang cepet banget kan perubahan. Bulan Maret ya kalau nggak salah kita nonton aja. Iya. Jadi memang market selama kita cermat sih ya, mau market bagus atau jelek, bearish atau bullish, tetap ada sih yang bisa kita make money sebenarnya, tapi disiplin mungkin lebih beda. Kalau market bullish kan beli apa aja jadi cuan kan, tapi kalau market bearish kan lebih selektif, lebih hati-hati, filternya lebih banyak, pemikirannya lebih banyak, stop lossnya juga lebih kencang, tapi tetap masih bisa cuan kok. Aku bilang sih nggak 100% pegang cash. Kalau 100% pegang cash ya udah masukin deposito aja, nggak ada resiko. Tapi kan kita di pasar modal kan ya peluang itu ada.
Nah ini Ci, kalau kemarin untuk teman-teman CLC dan lain-lain, ini kan candle bearish engulfing. Nah iya, itu gimana candle tuh? seperti ini, dengan adanya rally, ditambah kalau teman-teman ini harusnya agak lebih sensitif laporan keuangan Ci. Ada laporan keuangan yang bagus banget, yang bahkan naiknya 10 kali lipat. Benar. Nah waktu koreksi ini, aku menilainya ada yang kerombak portofolio untuk balancing portofolio 2022 Ci. Karena lihat resultnya Q4 year on year-nya udah kelihatan, kuartal satunya keuangan, angkanya di sini istilahnya rombak portofolio untuk memoles 2025 lebih bisa waktu nanti IHSG 7.400 dia setidaknya ini. Jadi 7.400 7.500 itu target akhir tahunnya aku. Misalnya katakanlah terburuknya ya koreksinya, semoga aja sih nggak pivot lagi, tapi kalau ke pivot lagi terburuknya upside-nya ke sini kan ada 14%. 14% aja setidaknya portofolio harusnya dalam 1 tahun bisa tumbuh 20-25% sih. Makanya di sini dia ada perbaikan portofolio bongkar-bongkar karena kenapa? Properti jalan, healthcare-nya jalan, terusnya transportasinya yang belum jalan, terus sama banking belum. Bullish, banking kemarin udah dapat dividen, udah ada yang mulai ada bagus juga, bankingnya Mandiri, BRI, aku lihat BCA-nya juga, BRIS-nya juga udah ya kan, BBTN mulai pada ada reduce porto, kurangin porsi sama ya ganti sektor ya. Oh berarti tahun ini temanya ini, udah kelihatan gitu biar fund manager begitu. Oke, ya pokoknya kalau stay in the market dan rajin-rajin filter dapat aja dah ya pokoknya. Oke, terus ini ada yang nanya, oh ya ini ada yang jawab nih, ada yang nanya nih, menarik nih, saham WiFi itu juga menjadi pertanyaan sejuta umat karena story bagus, saham udah rally, terus mau right issue, abis itu dia malah mandek. Kayaknya masuk sideways gak sih? Sebenarnya WiFi begitu nyentuh level 2700, aku bilangnya apa? Triangle sih. Kalau yang follow Instagramnya aku, Lotus sama BBK, aku bilangnya triangle. Triangle itu kan sifatnya netral, nggak bullish, nggak bearish. Cuman kalau bisa diakin ya bullish, triangle lah gitu sih. Nah, waktu kemarin di sini aku call buy. Pertama ya, aku call buy di sini. Terusnya profit taking, begitu dia ada candle seperti ini, aku call buy-nya lagi Ci di sini. Kalau Cici ingat juga nih, aku call buy lagi karena kenapa? Kemarin aku bilang di sini ada 3 kali rejection dari Fibo 50 Ci. Aku pakai Fibo nih, lagi nggak pakai apa namanya pivot. Ini pivotnya aku matiin ya biar nggak bikin bingung. Sekali, 2 kali, dia kan 3 kali, makanya rejection. Aku call buy di sini, nah naik tuh. Apakah dia bisa ini tuh? Dia selama belum break higher high-nya lagi yang terakhir di fraktalnya ini, dia masih sideway aja. Nah sekarang kan kebentuk nih, ya kan sideway ini. Kemarin fraktalnya sendiri udah di break nih. Iya, di break ke bawah. Fraktalnya di break. Kemarin sempat mau aku sempat nih rekomendasi buy lagi di sini. Jujur, aku rekomendasi buy karena harapannya dia nge-break fraktal ini atau nge-break fraktal ini. Cuman enggak, dia gagal nge-break. Udah, aku jual aja dulu. Iya, tiap naik ada yang salah. Nah, di sini artinya aku terjemahin di sini area supply Ci. Area jualan, area supply. Oke, di sini aku pindahin dulu si Fibo-nya ke sisi kiri biar kita nggak bingung. Aku nyalakan lagi pivotnya. Oke, di sini pivotnya dia ada 2600 ditembus nih Ci. Lalu supportnya ada di sini nih. Nih, ini the next targetnya dia ya. Atau kalau misalnya menggunakan Fibo, ini kan Fibo jangka panjangnya dia nih. Karena dia kan main dari 360 langsung nge-break ya. 360 langsung rally. Aku akan buat lagi Fibo untuk mencari klasternya dia Ci. Yang tertingginya ini ada di sini, terendahnya ada di sini. Namanya Fibo cluster Ci. Beberapa Fibo yang kita cari yang paling nempel. Yang berhimpitan ya, nempel. Biasanya itu akan menjadi poin-poinnya dia untuk mantul atau
Ya, untuk mantul. Jadi range-nya dia ini kurang lebih memang ada di sini. Kalau aku hitung, ada di bawah, bisa di bawah ini ya, Ci, ya, di bawah 1.900. Mungkin kalau di bawah 1.900 orang mulai pada pengen beli, Ci. Bisa sih. Makanya kenapa aku belum nge-call buy lagi, sambil melihat-lihat market strukturnya dia. Kalau ngeliat market strukturnya dia sebenarnya ya, dia memang sideways aja, range-nya nih lebar nih tuh. Bottomnya dia ada di sini. Ini dia baru pivotnya, baru mediannya baru ditembus. Uppernya dia ada di sini. Make sense sih. Soalnya memang dia mau right issue. Jadi kalau memang ada pemain besar atau ada investor besar yang ingin ngumpulin, dia memang harus turun. Jadi right-nya itu nggak laku. Akhirannya bisa dibeli ya. Tapi kalau selama dia di atas 2.000, orang akan tebus kan. Investor retail tuh akan tebus. Nah kalau kayak gitu, berarti akan yang kebutuhan dia untuk jumlah besar itu agak susah sih. Kayaknya bisa sih. Berarti kita akan nunggu di sekitar di bawah 19 ya. Kan katanya perkiraan mungkin akan nutup gap. Kan di situ ada gap kan di sekitar 2000-an kan, 2009. Ya, 2000 nah, sampai 19. Ya, kita boleh lihat dulu di sana ya Kang ya. Kira-kira benar gak nih turun buat nutup gap only atau memang dia akan bablas lanjut lagi ke bawah? Kalau aku nilai gapnya dia ini common gap sih. Common gap itu artinya gap yang terjadi di dalam market struktur. Strukturnya dia kan sideways, masih sidebar nih ya di dalam area sini. Ya gapnya habis tutup, buat aku agak kurang menarik kalau dia tutup gap. Jadi dia akan agak sedikit khawatir ya, bilangnya agak sedikit khawatir. Orang mungkin beli di sini nanti kena pivot ini jadi support loh, jadi resist loh, Ci. Ya kan, karena udah tutup 2 pivot di bawah fractal jadi resist. Kalaupun naik cuma 2060, khawatirnya dia kesini lagi, Ci. Kalau ada yang bilang dead cat boss dan lain-lain, aku buatnya belum cukup menarik, kecuali dia udah ada kayak weak shadow seperti ini, buat aku menarik. Artinya dia ada long leg doji. Gitu di sini baru menarik. Kalau yang kayak gini aku belum menarik. Nah, kayak gini waktu kemarin aku belum lagi. Jadi benar-benar di sini udah. Karena kenapa? Kalau di area ini confirm harga nggak boleh turun dari sini sih. Nih yang aku blocking warna biru nih. Harga nggak boleh turun dari situ. Karena kenapa? Setiap menyentuh area di sini di counter. Ada yang ngumpulin. Benar-benar. Pivotnya support. Benar. Ini bukan buatan aku nih. Ini aku remove semua. Ini udah pivot gitu. Pokoknya dia siap sentuh situ biasanya ada yang counter, apalagi di bawah 18 150 biasanya pelan-pelan ada yang counter. Cuman aku belum mau beli. Cuman yang aku pengen lihat yang counternya dulu, karena modal aku kan nggak banyak sih. Modalnya aku nggak banyak. Aku pengen misalnya cerita nih di playernya, cerita dulu seberapa besar nih masuknya dia nih, berapa poin. Masuk nih cerita, aku beli deh, aku follow cerita. Cuman kalau belum ada yang counter, aku masih belum berani. Terus ada juga nih pertanyaan ya Kang, kalau gap karena ex dividend itu masih valid nggak? Gap habis dividen. Ya, apalagi dividen jumbo ya, kadang-kadang habis dividen kan langsung ke gap ke bawah tuh. Kayak gitu gimana Bang? Ya valid nggak? Tapi biasanya kalau dividen itu masih dalam market struktur juga sih ya. Misalnya apa sih yang baru ini? Market struktur itu seperti ini ya, market struktur ini high and low, kayak misalnya ini di sini ini high-nya and low-nya. Ini namanya market struktur. Kalau misal di valid abis ini ya ini common gap aja namanya. Misalnya kayak LPPF kemarin ya. PF kan gap down ya kan gap down. Market strukturnya ya dia kan bottom low-nya di sini nih. Bottom low-nya di sini. High-nya dia di sini. Nah, ini common gap dia biasa kayak gini-gini, swing-nya kayak gini biasanya aku agak hindari. Swing atas bawahnya terlalu lebar. Ya kan? Atas bawahnya. Terusnya misalnya apa yang gap down yang habis ex dividen ITMG kali ya, yang dividen gede-gede. ITMG dia di sini, ini aja common gap sih. Buat aku menarik malah area sini sih buat karena area support dia bakal tutup gap lagi. Tinggal just the time
di sini juga secara poin minor ya. Minornya ini ada rounding sih. Nah, fraktalnya nggak boleh tembus nih, fraktal 1, fraktal 2. Kalau dia nge-break dari roundingnya di atas pivot, artinya the next targetnya ya udah pasti psikologi pasar nih, bisa siapa tahu kayak BKFT nggak all time high, cuman ke 23.700 sampai 24.000 mah hal yang mustahil gitu. Lalu misalnya Demas kemarin ya. Iya bener tuh yang baru-baru ini heboh. Demas kan kemarin juga anak BBK juga ngomong ya. Om Bang Kus, ini gimana? Karena aku punya pengalaman Demas itu 2018 2019 memang dividen dia gede sih 20%. Cuman kan ditamparnya 20% ini kan kerasa juga. Benar. Aku kena yang dividen itu pengalaman pahitnya aku tuh MPMX sama Demas. Oh iya, itu dividen jumbo. Biasanya kalau MPMX coba kita lihat ya. Ini aku habis dapat dividen, dia turun terus sih 2009. Benar. Nggak mau naik sih. Makanya ini udah aku blacklist. Ya, ini pribadi ya, bukan aku ini. Iya. Aku bercerita diri aku. Pengalaman pribadi lah, sharing. Ya, pengalaman pribadi. Aku dapat di sini lumayan cukup gede sih. Average-nya aku itu di 1.100. Iya. Average 1.100. Ya, artinya aku udah dapat floating kurang lebih 27%. Benar. Ya kan, habis 30% tabok di sini sih. 40%. Jadi minus 20% tuh ya. Iya. Dan ini break struktur. Iya. Break strukturnya di break. Yang ngarepnya kan teman-teman tuh, ya aku sendiri pengalaman ngarepnya kan rebound lagi. Break even lah, kan naik lagi nih ke 1.100. Enggak, sama dia malah diturunin lagi Ciko. Yuk lanjutin. Itu loh. Jadi kembali lagi ke teman-teman, kalau pertanyaan itu pelajarin dulu market struktur. Kalau dari kayak kasus-kasus kayak gini, ini strukturnya nih di break nih. Tuh, low-nya di break, artinya ini gap-nya breakaway gap sih. Breakaway gap karena kenapa? Dia gap tapi di supportnya dijebol. Artinya breakaway. Gapnya didobrak gitu. Cuman kalau kasus Demas yang kemarin gede. Iya. Apakah ini sama? Oke. Nah, struktur bottom low-nya dia di sini ya kan, kemarin naik. Nah, high-nya ini memang ada di sini nih, Ci. Sekarang supportnya di sini. Aku nggak tahu nih teman-teman, ada yang mungkin beli di sini ya di 150 atau beli yang 146. Dengan dividen sih udah pasti dapat. Aku juga ngalamin dari dividennya dapat. Habis dividennya dapat, nggak untung nggak rugi waktu. Makanya aku kalau ada dividen itu nggak pernah mau aku ambil sih. Kalau aku dividen nggak pernah mau aku ambil karena kenapa? Wasting time buat aku. Iya. Lebih baik aku ambil kapital aja. Karena kenapa? Kita bekerja di capital market, yang aku cari capital gain, bukan dividend play. Iya, benar. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman ya, pilihan. Wah, dapat dividen. Mungkin teman-teman yang dapat di sini ya merasa untung karena ngelihatnya kenapa? Di sini ada namanya reversal ya. Iya. Gap. Di sini namanya runaway gap. Cuman siap nggak kalau dia sentuh ada gap lagi di sini nih 132. Kalau dia berbalik arah lagi ke 150 162 ya bagus. Karena kembali lagi kita lihatnya high and low-nya ada di sini. Kalau kita ambil pivotnya juga dari tembus, R1 juga ditembus, kita pakai Fibonacci-nya juga, aku sendiri nggak tahu. 2-3%-nya juga ditembus. Menurut teman-teman bagaimana? Ya, ini kayak Demas, saham-saham jadi sama itu Yuti ya. Unity Tractor kalau nggak salah, tapi dia nggak breakaway gap, dia common gap ya. Oke. Iya. Aku notice sahamnya strukturnya dia nggak berubah sih. Selama strukturnya low-nya dia sama high-nya nggak berubah, buat aku masih aman. Masih aman. High low aja. Malah kalau bisa dia nge-gap lagi di sini, gap down lagi, terus dia gap down lagi. Contoh salah satu yang gap itu ada di composite lah. Oh iya, banyak gap juga deh. Composite aku ini dulu.
dulu ya untuk pembelajaran jenis gap nih. Benar. Di luar dari materi ya. Jadi teman-teman mungkin kita sorry banget gak bisa ngebahas semua karena kita sambil ngebahas sambil belajar. Jadi agak beda. Kita nggak cuma ngebedah ini keberapa, ini bisa jual berapa, tapi ini sambil cari common mistake-nya juga ya. Jadi teman-teman kalau misal perhati di sini IHSG, lalu di sini ada gap, ya, lalu di sini IHSG sendiri turun, lalu doji seperti ini sebenarnya harami sih, udah identifikasi harami, ini bisa jadi namanya reversal gap sih. Orang kan pada pengen tutup kan, makanya butuh konfirmasi 3 candle dia melanjutkan naik. Nah ini dia ada gap lagi, ini runaway gap, ini runaway gap. Artinya memang IHSG ini mengkonfirmasi reversal, nggak akan ke sini lagi. Makanya kenapa aku di sini IHSG pivotnya bisa nggak break pivot yang sebelumnya di level 63. Kalau dia break di 6395 di sini dia break, udah rally sananya. Udah enak gitu beli jual gitu. Tapi kalau dia di sini ini namanya island gap atau gap reversal ya. Nah, di sini namanya runaway gap. Runaway gap itu di area resist, Ci. Ini kan area resist nih, Ci. Area resist ditembus sama gap nih. Runaway gap sebelumnya ada gap juga nih. Nah, ini namanya runaway gap, Ci. Jadi gap itu ada 5 macam. Iya. Runaway, breakaway, terus yang exhaust gap. Iya. Apalagi tuh common gap. Nah, kalau yang itu kita harus tahu gap itu harus tutup. Enggak juga. Iya. Gitu. Kalau IHSG harus ditutup 1200, IHSG ada loh gapnya, Ci. Ya harus 1200 ya kan. Ya iya, enggak juga gitu ya. Ya jadi nggak semua gap kan harus ketutup ya. Iya, benar. Gap itu dipelajari, bukan harus ditutup. Bukan diwaspadain mungkin. Iya, kita buat jaga-jaga boleh lah. Tak kenal maka tak sayang. Iya, benar-benar. Jadi kita udah kenal gap, kalau udah kenal gap, kita udah tahu psikologinya. Oh, cerita cantik, cewek murni ya kan. Udahlah, gue deketin gitu sih. Kalau cerita orang Thailand, cowok cewek ya. Nggak jelas. Cowok, ya kan nggak jelas ya, misalnya gitu. Jadi sama gap juga kita harus kenalin. Ini gapnya jenisnya apa gitu ya. Oke, ada Nation Chandra penutupan MDKA. MDKA ini gagal break dari pivotnya ya. Dari sini kita lihat pivotnya di sini. Begitu kena pivot dia turun, tapi mau naik lagi galau, dia harus kayak model SMGR. Kalau tadi aku mention. Ini mirip SMGR, dia harusnya sih bikin swing low-nya dulu nih, uji lagi 1735 1700. Pivotnya dia sendiri ada 1630 sama di 16 ini. Secara ini dia trennya udah mulai bullish. Kenapa aku bilang bullish? Pivotnya udah berubah, Ci. 1430 jadi 1500. Pivotnya ada naik, kenaikan. Trennya naik. Mungkin dia akan uji area-area sini nih, order areanya di sini nih. Nah, kalau yang udah kehilangan barang atau yang belum punya boleh consider di sana ya, Kang. Aku hilang barang sih. Iya, sama sih. Aku TPC di sini, hilang barang jadinya. Iya. Kemarin waktu nge-call buy itu pertama kali nge-buy, nge-call itu di sini, Ci. Bukan di sini, tapi aku nge-callnya di sini story-nya. Beli di sini. Nah, pas habis kena R1-nya di sini aku TPC. Profit taking, baru aku call buy lagi di sini. Iya. Call buy lagi di sini. Nah, kemarin di sini TPC. Makanya hilang barang. Iya, benar. Karena kenapa? Aku melihatnya dia gagal menembus 1965. Dan di sini juga kalau ngelihat dari market strukturnya pas area resist nih. Iya. Tuh ya. Tuh. Dia di area resistnya dia nih. Jadi dia retrace dulu. Apakah udah dulu? Dia retrace di koreksi sehat dengan catatan dia nggak boleh tutup di bawah 1.500 lagi dalam 3 minggu ke depan. Kalau ada 3 minggu ke depan 1.500, biasanya ada big news.
Oke. Biar ada big news, misalnya apakah ini. Iya. Biasanya berita itu bisa datang duluan, bisa datang belakangan. Belakangan sekarang. Makanya kita kadang-kadang duluan, kalau misalnya berita datang duluan, kita analisa, kita riset, bukan ditelan mentah-mentah, lihat harganya, apakah cocok dengan harganya kita. Begitupun kalau keluar belakangan, apakah ini, makanya kadang-kadang aku suka gimana ya, orang berita datangnya terlambat. Aku suka satir juga gitu sama mereka. Karena kenapa? Berita itu kan keterbukaan publikasi sebenarnya. Benar. Perusahaan terbuka, keterbukaan informasi gitu. Itu dalam satu rangkuman berita, harga, fundamental dan lain-lain. Kalau memang cocoknya dengan technical, nggak usah yang menjelek-jelekan yang menyebarkan berita buat aku gitu. Ya udah, pakem gitu aja. Kalau bisa sebarkan ilmu, apa yang kamu bisa ajarkan ke orang gitu. Iya. Kalau aku sih gitu, Ci. Benar-benar harus gitu. Kang, mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang akan kita bahas, karena ternyata kita ngobrol sampai udah sekarang 14.40 sebenarnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang memang banyak banget ditanya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Petro gimana, Kang? Soalnya katanya tembus level pivotnya turun tapi nembus fraktal. Gimana? Ini menjadi pertanyaan terakhir. Dan untuk teknikalnya nanti aku share langsung di grup aja sama di channel Telegram. Oke. Karena waktunya nggak keburu. Secara minor dia memang bullish. Nah, kenapa aku bilang minor bullish? Karena kalau dari time price and cycle itu kan lebih dari 4 minggu itu bikin high low itu bullish. Ini udah 30 hari ya, 6 minggu nih. Ya kan, 4 minggu lah. 4 minggu dia bullish minor ya. Kalau dibilang jangka menengahnya dia belum. Satu, dia break fraktal tapi dia belum mau menembus resistnya nih. Artinya dia mau bikin swing low dulu nih, Ci. Sepertinya ya. Kalau dia nggak bisa break fraktal di sini, dia turun agak sedikit ke sini ya, ke 27 sekian ya. Mungkin dia akan bikin kayak triangle dulu dia. Jadi Petronya sendiri aku lihatnya on minor, di minornya dia akan bikin pola triangle sih, seperti itu. Nah, jadi masih swing high, swing low, swing high, swing low. Jadi belum ada ini lagi. Kita lihat volumenya dia apakah oke. Nah, ini volumenya juga oke sih, turun volume kecil. Mungkin dia mencari fraktal low dulu nih. Dia membuat fraktal low, biasanya ngebentuk fraktal low itu 8 hari sih. Biasanya 8 hari. Iya. Kalau aku lihat ini grup Prayogo itu yang bagus cuma di BRPT doang. Oh gitu. Makanya ya, kamu kan kemarin aku rekomendasiin karena break fraktal. Nah, ini di sini. Nah, ini salah satunya. TPIA oke, Ci. Iya, TPIA oke. TPIA di atas ini, break fraktal di sini. Nah, ini akan jadi ranging area nih, Ci. Range areanya dia di sini nih tuh. Nah, ini buat aku yang udah konfirmasi kayak gini. TPIA, BRPT, terusnya brand, cuman kemarin kurang. Brand kayak masih sideways deh. Brand ini secara pattern, kalau bilang pattern sih dia udah nge-break, cuman dia lagi bikin pola baru lagi nih. Di sini dia ada broadening wedge-nya, dia udah di break nih, Ci. Broadening wedge-nya dia udah di break, cuman dia bikin pola high low-nya lagi nih. High and low, dia belum bisa menembus fraktalnya. Nah, ini apakah penentuan nih 5.800-nya apakah di break apa enggak? Ini nggak boleh di break nih 5.800. Kalau 5.800-nya di break, takutnya lebih rendah lagi, jadi ke fraktal breaknya 5.500. Kuncinya nggak boleh tutup di bawah 5.800 untuk. Kayaknya brand mesin ATM dulu deh. Ya. Sama cuan kali. Cuan itu juga harusnya udah mulai bagus deh. Cuan sih bagus ya, udah R1, R2. Cuman aku idealis ya, agak sedikit idealisnya. Ini aku blocking lagi di sini. Cuan ini gapnya kan artinya nih candle bearish nih, Ci. Dari sini sampai ke sini, Ci. Sini ke sini aku perbesar lagi, ini bearish candle ya. Teman-teman harus tahu ini bearish candle, gap, lalu ada bearish candle lagi di sini.
candle distribusi. Jadi ada 2 candle bearish candle, tetapinya yang aku lihat sentimen positifnya ini IHMS sih. Kayaknya kalau dia nge-swing low dulu lebih enak sih, kayak MBMA sih. Tipenya kayak MBMA. Enaknya sih ya memang dia harus bikin swing low dulu. Iya. Gitu untuk si siapa cuan. Masih bisa diperhatikan saham-saham ini karena katalisnya kayaknya masih belum habis ya untuk saham-saham Indonesia. Enggak ada habisnya, makanya aku bilang mau market kayak gimana tetap ada aja yang bisa kasih kita cuan gitu. Jadi kalau kalian takut boleh raise more cash tapi stay di market gitu, jangan cash tapi ditinggal karena setiap hari ada aja loh yang bisa kasih untung, kasih ATM lah kalau misalnya takut. Iya kan? Mesin ATM. Iya. Yang paling teman-teman ini kan karena teman-teman senangnya trading pendek ya. Pendek itu tidak lebih dari 2 bulan. Itu jangka pendek. Jadi jangka pendek itu 3 minggu sampai 6 minggu itu jangka pendek masuknya. Ya udah pakai pivot aja. Gitu. Pakai pivot udah kena resist 1 2, kalau dia di atas resist 1 artinya hold, di atas resist 2 artinya hold. Tapi kalau gagal kayak tadi si acuan misalnya gagal di atas resist 2, ya udah profit taking dulu, nanti cari lagi low-nya di mana gitu. Atau misalnya kayak yang tadi aku trading MDKA, udah ini trading pendek karena kenapa? IHSG ini belum sustain buat aku. Belum sustain, tapi kita bisa manfaatkan volatilitas yang ada. Benar. Gitu, Ci. Oke deh Kang, karena waktunya memang udah lewat. Saya kalau ngobrol nggak akan ada habis sih. Benar. Dan memang banyak banget yang di-sharing, daging semua. Jadi memang kita belajar banyak. Jadi nggak cuma ngebahas technical chartnya, tapi kita ngupas juga nih kenapanya gitu. Itu yang bikin maaf banget teman-teman nggak bisa semuanya terakomodir ya pertanyaannya. Mungkin nanti lain kali kita akan minta Kang Kus untuk hadir lagi untuk mengajari kita yang topik lain sambil ngupas chart juga. Oke Kang, mungkin ada closing statement buat teman-teman yang mau join BBK, nanti boleh follow ke IG-nya ya Kang. Atau mau gimana? IG-nya kalau aku sih di Instagram biasanya tuh di BBK itu di setiap hari Rabu dan Minggu dan Rabu. Rabu dan Minggu itu IG live jam 8. Kalau aku di Lotus Sekuritas follow Lotus Sekuritas aja, itu biasanya setiap Jumat sama hari Senin sih. Jam 8 atau jam 9. Aku kasih insight sama kasih pandangan saham-saham, tanya jawab. Apa yang aku suka itu sama bos aku Pak Umar. Dia kadang-kadang suka nanya saham-saham nyeleneh. Nggak nyampe seminggu sahamnya tuh langsung melejit. Kayak BBKP waktu itu masih di 50, 1-2 hari kemudian tiba-tiba dari 50 terbang tuh ke atas 60. Jadi ya follow aja antara aku, Lotus atau BBK. Kalau misalnya ada udah tinggal tanya jawabnya di sana. Oke, mungkin gitu dulu ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir, dan thank you juga untuk Kang Kus, insight-nya itu sangat-sangat berarti nih buat kita nih, banyak belajar nih hari ini. Mungkin itu aja. Happy long weekend buat teman-teman. Semoga nanti abis libur kita bisa langsung cuan, menerapkan yang diajarin Kang Kus hari ini. Mungkin gitu aja ya. Oke, thank you ya Kang. Nanti kita mau live hari minggu depan ya. Minggu depan. Iya. Siap. Thank you semua. Bye. Happy cuan. Bagus nggak? Apa? Oh iya.